Perkenalkan, nama saya Elsa Dekantu dari Fakultas Keperawatan semester 4 di Universitas Pembangunan Indonesia. Video ini saya buat untuk tugas saya dengan mata kuliah HIV/AIDS dengan dosen Nurse Emri Nindi, Sarjana Keperawatan, Magister Keperawatan. Nah teman-teman, saat ini saya akan memaparkan tentang nafsa. Apa sih nafsa itu? Nah, mari kita simak video pemaparan singkat berikut ini. Teman-teman, narkoba atau nafsa. Narkoba atau nafsa adalah zat atau bahan yang berbahaya yang mempengaruhi kondisi kejiwaan atau psikologi seseorang, baik itu pikiran, perilaku, dan perasaan seseorang, di mana efek samping dari penggunaan obat ini adalah kecanduan atau menyebabkan ketergantungan terhadap zat atau bahan ini. Ada beberapa yang termasuk narkoba atau nafsa, yaitu narkotika, psikotropika, dan zat adiktif. Berikut adalah penjelasannya. Yang pertama adalah narkotika. Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman maupun bukan dari tanaman, baik itu sintetis maupun semi-sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan dan perubahan kesadaran, mengurangi atau menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan. Dalam Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 1997, narkotika terdiri dari 3 golongan, yaitu golongan pertama, narkotika yang hanya digunakan untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan tidak dipergunakan untuk terapi, serta memiliki potensi ketergangguan sangat tinggi, contohnya kokain, ganja, dan heroin. Yang kedua, golongan kedua, narkotika yang dipergunakan sebagai obat, penggunaan sebagai terapi, atau dengan tujuan pengembangan ilmu pengetahuan, serta memiliki potensi ketergantungan sangat tinggi, contohnya morfin dan betadine. Yang ketiga adalah golongan ketiga, narkotika yang digunakan sebagai obat dan penggunaannya banyak dipergunakan untuk terapi, serta dipergunakan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan memiliki potensi ketergantungan ringan, contohnya kodein. Yang berikut adalah psikotropika. Psikotropika adalah zat atau obat, baik alamiah maupun sintesis, bukan narkotika, yang berkhasiat psikoaktif melalui pengaruh selektif pada susunan saraf pusat yang menyebabkan perubahan perilaku dan perubahan khas pada aktivitas mental, dan dibagi menjadi beberapa golongan, yaitu golongan pertama, yaitu psikotropika yang dipergunakan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak dipergunakan untuk terapi dan memiliki sindrom ketergantungan kuat, misalnya ekstasi. Yang kedua, golongan kedua, yaitu psikotropika yang dipergunakan untuk pengobatan dan dapat digunakan sebagai terapi serta untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan memiliki sindrom ketergantungan kuat, contoh amfetamin. Yang ketiga, golongan ketiga, yaitu psikotropika yang digunakan sebagai obat dan banyak digunakan sebagai terapi serta untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan memiliki sindrom ketergantungan sedang, contohnya fenobarbital. Yang ketiga, golongan keempat, yaitu psikotropika yang dipergunakan sebagai pengobatan dan banyak digunakan untuk terapi serta digunakan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan memiliki sindrom ketergantungan ringan, contoh diazepam, nitrazepam. Yang berikut adalah zat adiktif. Zat adiktif adalah bahan atau zat yang berpengaruh psikoaktif di luar narkotika dan psikotropika, meliputi minuman beralkohol, mengandung etanol, etil alkohol, yang berfungsi memakai susunan saraf pusat, dan jika digunakan secara bersamaan dengan psikotropika dan narkotika, maka akan memperkuat pengaruh di dalam tubuh. Ada 3 golongan minuman beralkohol, yaitu golongan A, kadar etanol 1-5%, golongan B, kadar etanol 5-20%, golongan C, kadar etanol 20-45%. Inhalasi adalah gas hirup dan solvent saat pelarut mudah menguap berupa senyawa organik yang terdapat di berbagai barang petroleum rumah tangga,
keperluan rumah tangga, kantor, dan sebagainya. Tembakau adalah zat adiktif yang mengandung nikotin dan banyak digunakan di masyarakat atau di dalam masyarakat sekitar. Efek narkoba atau nafsa. Berdasarkan efeknya, terdapat perilaku yang ditumbuhkan dari penggunaan nafsa dapat dibagi menjadi beberapa golongan, yaitu golongan depresan atau downer, merupakan jenis nafsa yang menyebabkan mengurangi aktivitas fungsional tubuh sehingga membuat penggunanya menjadi tenang dan membuat tertidur, bahkan bisa tidak sadarkan diri. Contoh opioida, morfin, heroin, dan kodein. Sedatif, pemenang, hipernik, obat tidur, dan tranquilizer anti cemas. Golongan stimulan upper merupakan golongan nafsa yang merangsang fungsi tubuh dan menghilangkan gairah kerja. Pada golongan ini membuat pengguna menjadi aktif, segar, dan bersemangat. Contoh amfetamin yaitu sabu, ekstasi, dan koktail. Golongan halusinogen adalah golongan nafsa yang membuat penggunanya berhalusinasi yang bersifat merubah perasaan dan pikiran sehingga perasaan dapat terganggu. Contoh kanabis atau ganja. Bahaya narkoba. Penggunaan narkoba dapat menyebabkan efek negatif yang dapat menyebabkan gangguan mental dan perilaku sehingga menyebabkan terganggunya sistem neurotransmitter pada susunan saraf pusat di otak. Gangguan pada sistem neurotransmitter akan menyebabkan terganggunya fungsi kognitif, alam pikiran, efektif atau alam perasaan, mood dan emosi, psikomotor, perilaku, dan aspek sosial. Seseorang pecandu narkoba semakin lama penggunaan narkoba akan membutuhkan dosis yang lebih tinggi dan dapat merasakan efek yang sama. Inilah yang membuat pecandu narkoba ingin lagi dan ingin lagi karena saat tertentu dalam narkoba mengakibatkan seseorang cenderung bersifat pasif karena secara tidak sengaja narkoba memutus saraf-saraf dalam otak. Jika terlalu lama dan sudah ketergantungan, maka lambat laun organ dalam tubuh akan rusak, dan jika sudah melebihi takaran, maka pengguna akan overdosis dan akhirnya menunjukkan pada kematian. Nah, yang berikut adalah memulihkan kondisi dengan rehabilitasi narkoba. Orang yang langsung mengkonsumsi narkoba atau menjadi pecandu narkoba dapat dilakukan pemulihan dengan dilakukan rehabilitasi. Adapun beberapa tahap rehabilitasi yang umumnya dilakukan yaitu pemeriksaan dilakukan oleh dokter untuk melihat seberapa besar seseorang sudah kecanduan narkoba, efek samping yang sudah dialami, dan pemeriksaan depresi yang ditimbulkan dari pengguna narkoba. Sehingga dokter akan memberikan penanganan terhadap hasil pemeriksaan tersebut untuk menghilangkan efek yang ditimbulkan. Yang berikut adalah detoksifikasi. Detoksifikasi merupakan upaya pemberian racun akibat penggunaan narkoba, di mana dilakukan dengan cara pemberhentian pengguna narkoba. Ketika berhenti menggunakan narkoba, maka kemungkinan pecandu akan mengalami gejala-gejala yang ditimbulkan akibat pemberhentian penggunaan narkoba atau akibat pemberhentian asupan obat yang biasanya menenangkan. Dan pecandu harus bertahan dalam keadaan tidak ada asupan obat terlarang ini, dan dokter akan membantu memberikan obat untuk mengurangi masalah atau mengatasi rasa tidak nyaman yang ditimbulkan oleh efek pemberhentian dan penggunaan narkoba. Dan pecandu memerlukan cairan makanan yang cukup untuk membantu memulihkan kondisi tubuh. Berikut adalah stabilisasi, merupakan cara ketiga yang dilakukan setelah 2 tahap sudah dilewati. Dokter akan memberikan resep obat untuk pengobatan jangka panjang. Untuk pemulihan ini juga mencakup rencana-rencana kehidupan pada jangka panjang serta kestabilan mental pecandu. Dukungan orang sekitar, berkomunikasi dengan orang dekat tentang masa pemulihan dari penggunaan narkoba dapat membantu ada dalam mengalihkan keinginan untuk kembali terjerumus dalam penggunaan narkoba. Pilihlah seseorang yang dapat dipercayai, seperti keluarga dan teman dekat yang mungkin dapat membantu dalam pemulihan.
Yang berikut adalah upaya pencegahan. Narkoba sangat merugikan masyarakat dan penggunanya yang luas di masyarakat, menimbulkan kerugian bagi semua kalangan, baik itu pelajar dan anak-anak, sehingga perlu dilakukan upaya pencegahan bagi semua kalangan. Adapun upaya pencegahan yang dapat dilakukan yaitu berikut adalah upaya pencegahan atau tips yang dapat dilakukan untuk mencegah penggunaan narkoba atau nafsa. Dari website resmi Badan Narkotika Nasional, yaitu jangan pernah untuk menggunakan narkoba, mengetahui berbagai dampak negatif dan bahaya penggunaan narkoba, memilih pergaulan yang baik dan menghindari pergaulan yang tidak dapat menjerumuskan kita pada penyalahgunaan narkoba atau nafsa, mengikuti kegiatan yang bersifat positif seperti berolahraga ataupun mengikuti kegiatan organisasi yang memberikan pengaruh positif kepada kita, selalu mengingatkan bahwa pengguna narkoba dan pengedar narkoba memiliki aturan hukum yang dapat menjerat pengguna maupun pengedar narkoba. Menjalin hubungan interpersonal yang baik dengan pasangan maupun dengan anak-anak akan memungkinkan kita melihat gejala awal penyalahgunaan narkoba pada anak-anak dan hubungan dan komunikasi dengan baik dengan anak-anak kita akan membuat mereka merasa nyaman dan aman. Mengenal bahwa penyalahgunaan narkoba disebabkan karena dampak kurang pedulinya keluarga kepada anak-anak kita. Maka dari itu, keluarga diharapkan memberikan contoh perilaku yang baik dan memberikan perhatian yang cukup pada anak-anak kita. Bila mempunyai masalah, maka cari jalan keluar yang baik dan tepat, dan jangan jadikan narkoba sebagai jalan pelarian. Diperlukan pengawasan yang ketat dari pemerintah dalam pengawasan peredaran obat dan makanan yang mengandung atau tergolong narkoba. Nah, demikian pemaparan sedikit tentang nafsa. Teman-teman atau kakak-kakak dan adik-adik yang ingin melanjutkan pendidikan, pada saat ini kami, Universitas Pembangunan Indonesia, telah membuka pendaftaran mahasiswa baru. Di dalamnya ada Fakultas Keperawatan, Fakultas Hukum, Fakultas Teknik, Fakultas Pertanian, Ilmu Sosial, Ilmu Politik, dan Sastra. Ayo segera daftarkan diri segera. Terima kasih.